Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, di dalam Al-Quran diungkapkan semacam satu harapan bahwa yang namanya manusia itu harus menjadi orang yang terbaik. Yang pertama, kuntum khairu ummatin. Kita ini dimasukkan ke dalam satu komunitas sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik. Sudah barang tentu yang namanya umat yang terbaik itu akan menjadi teladan. Jangan menduplikasi makhluk yang lebih rendah akhlaknya daripada manusia, karena itu akan menghancurkan. Itu yang pertama. Sudah barang tentu untuk menjadi khair ummah itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan, kemunkaran. Kalau kita hanya mengajak kepada kebaikan sementara mengabaikan kepada kemunkaran, tak ubahnya seperti sedang menanam satu pohon. Kita sempurnakan dengan pemupukan, dengan pengairan, tetapi lupa bahwa kita juga perlu untuk memberantas hama penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran mengatakan wa antumul a'laun, bahwa kita ini masuk ke dalam kelompok al-a'laun. Wa antumul a'laun, kamu adalah kelompok manusia yang mempunyai derajat tinggi. Yang namanya derajat tinggi otomatis kedudukannya lebih baik daripada orang yang lebih rendah daripada itu. Dalam artian orang bisa memperoleh derajat yang terbaik itu melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan yang saya maksud adalah anak tangga yang perlu untuk kita lewati. Yang paling rasional adalah pendidikan. Karena dalam pendidikan otomatis di situ ada ilmu. Allah menyebutkan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman yang diberi dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai satu derajat lebih tinggi tentang kemampuan apapun karena ladang daripada ilmu itu. Hal ini tidak mengherankan karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca. Membaca artinya juga adalah belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan di dalam Al-Quran wa ja'alnakum ummatan wasaton. Kita ini diharapkan menjadi umat yang mapan, continue, istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Kalau orang bisa melakukan kebaikan, jelas itu merupakan satu prestasi luar biasa. Tetapi terkadang apabila kita abai, kita tidak memperhatikan, terkadang semangat untuk melakukan satu kebaikan itu sendiri akan terkendala. Terkendalanya itu banyak. Kendalanya itu banyak, bisa berbentuk bosan, bisa berbentuk rintangan, halangan, ancaman, macam-macam itu ya, banyak hal gitu yang dapat kita ungkap. Paling tidak kalau menyangkut kepada masalah ilmu, ada satu metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang saya maksudkan adalah bagaimana orang itu bisa menikmati indahnya ilmu dan dengan sangat enjoy untuk melaksanakan pengamalannya, itu mereka harus merasa memiliki. Nah, memiliki ilmu itu sendiri sudah barang tentu itu dengan menggunakan beberapa cara, dengan menggunakan beberapa metode. Kalau Rasul paling tidak dalam ungkapan bahasa yang lebih sederhana, kalimunas biqadri ukulihim. Kalau kita berbicara kepada orang lain itu diharapkan pembicaraan kita itu disesuaikan dengan kemampuan akal, otak orang yang menerimanya. Jangan sekali-kali bernyanyi ataupun melantunkan kalimat-kalimat indah di dekat orang yang tuli, tidak ada manfaatnya. Gitu ya.
ataupun barangkali kita merias diri untuk bisa dinikmati keindahan dan sebagainya di depan orang yang buta, nggak ada manfaatnya. Disesuaikan dengan kemampuannya, dengan cara menyesuaikan kemampuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kita, maka itu yang diharapkan menjadi ummatan wasaton, akan menjadi umat yang mapan, istiqomah, yang bisa dinikmati keindahannya oleh orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.